Pegawai markas judi online di kawasan Hayamuruk, Jakarta Barat membongkar tabir kejahatan lintas negara. Di dalam gedung perkantoran yang hanya berjarak kurang lebih 3 km dari Istana Negara, ratusan warga negara asing dengan leluasa mengoperasikan 75 domain dan juga laman judi online. Praktik kejahatan transnasional ini disinyalir telah bergulir selama 2 bulan terakhir. Lantas apakah Indonesia kini tak hanya sekedar menjadi negara target pasar, namun telah menjelma menjadi surga baru bagi para mafia judi online? Inilah episode ke-72 di Poin Investigasi. Saya Dipo Bahagia, saya akan menelusuri dan mencari bukti secara langsung dari markas sindikat judi online di kawasan Hayamuruk, Jakarta Barat. Saya tiba di Jalan Hayamuruk, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat yang dijadikan oleh sindikat mafia sebagai markas baru judi online. Kemarin ternyata ada satu orang WNI, yaitu warga di Jakarta sini, tapi yang bersangkutan adalah mantan ataupun pernah bekerja di Kamboja. Hayamuruk, 320 warga negara asing memang betul ditangkap, tapi ada satu warga negara Indonesia ternyata juga yang ditangkap. Mungkin Mas pernah ditawari untuk tergabung dalam sindikat ini? Ini ada kartu ATM ya, dan juga ada buku tabungan. Mas ini menjadi bagian dari sindikat judi online yang pusat kantornya itu ada di Sihanoukville, Kamboja. Total ada berapa mungkin kartu ATM dan buku tabungan yang Mas kelola? Ada 500 ribuan rekening. Saudara, selain lantai 20 dan juga lantai 21 yang kemudian digunakan oleh ratusan warga negara asing untuk kemudian mengoperasionalkan 75 domain ataupun laman judi online, tentu pertanyaannya di mana mereka tinggal. Polisi itu kemarin habis gerebek bilang WNA itu kan nginep di area perkantoran. Apakah ini salah satunya juga yang didatangi polisi atau? Emang sebagian dari sini Warga negaranya? dari Vietnam. Mereka langsung nyewa per bulan. Rate harganya? 350.000. Salah satu kasino yang paling besar itu ada di Sihanoukville, itu modelnya semacam kawasannya tuh super blok. Nah, di dalam situ ada apartemen, ada hotel, beberapa tower, dan ada beberapa tower perkantoran. Artinya dari segi infrastruktur, kemudian juga dari pola kerja, ini ada kemiripan dengan apa yang kemudian Mbak Sari temukan di Sihanoukville. Perkembangan hari ini menunjukkan bahwa pola pergeseran tindak pidana transnasional termasuk perjudian online terjadi pergeseran ke Indonesia. Sekarang semakin banyak situs-situs judi online ini. Tadi barusan saya buka di Dinsos. Ya. Ini keluarnya. Ya. Dengan temuan yang kemudian didapati oleh polisi, apakah sudah bisa dikatakan Indonesia menjadi surga baru bagi sindikat judi online? Kalau menurut saya, iya ya. Saudara, saya tiba di Jalan Hayamuruk, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat yang dijadikan oleh sindikat mafia sebagai markas baru judi online di Indonesia. Wilayah ini, saudara, belakangan menjadi pusat perhatian publik setelah polisi pada awal Mei lalu menggerebek dan juga menangkap tangan 320 warga negara asing dan juga satu warga negara Indonesia yang tengah mengoperasikan 75 domain dan laman judi online. Saya akan secara langsung melakukan investigasi, saudara, untuk melihat seperti apa gedung yang kemudian digunakan oleh para sindikat judi online ini, termasuk juga saya akan gambarkan bagaimana modus, termasuk juga ekosistem yang ada di sekitar area gedung untuk menggambarkan seperti apa jalannya kejahatan transnasional yang kemudian saat ini seolah mengepung Indonesia. Pada 7 Mei 2026, tim gabungan Direktorat Tindak Pidana Umum Mabes Polri dan Polda Metro Jaya menggerebek gedung perkantoran Hayamuruk Plaza Tower di Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat.
Di lantai 20 dan 21 polisi temukan ruang perkantoran yang disulap menjadi markas judi online. Sudah 2 bulan lamanya, sindikat judol internasional ini mengendalikan perjudian daring dari Hayam Wuruk. Polisi menangkap tangan 320 warga negara asing dan 1 warga negara Indonesia yang tengah mengoperasikan 75 domain dan laman judi online. Mereka terdiri dari 228 warga negara Vietnam, 57 warga negara Tiongkok, 13 warga negara Myanmar, 11 orang warga Laos, 5 orang warga Thailand, 3 orang warga Malaysia, dan 3 orang warga Kamboja. Para WNA ini masuk ke Indonesia menggunakan visa wisata yang hanya berlaku selama 30 hari. Mereka bertugas sebagai operator sindikat judi online mulai dari telemarketing, pengelola keuangan, hingga customer service. Dari hasil penggerbekan, polisi mengumpulkan barang bukti berupa uang tunai senilai 1,9 miliar rupiah, 53,82 juta dong Vietnam, dan 10.210 dolar Amerika Serikat. Selain itu ada pula komputer, laptop, handphone, serta paspor yang disita oleh polisi. Polisi kini telah menetapkan 275 orang sebagai tersangka, sementara sisanya masih dalam proses pendalaman peran. Perkembangan hari ini menunjukkan bahwa pola pergeseran tindak pidana transnasional sudah mulai beralih ke Indonesia, termasuk perjudian online. Diketahui pula bahwa daerah Indochina yang selama ini menjadi basis-basis dari perekrutan dan aktivitas tindak pidana daring, setelah ditertibkan mulai terjadi pergeseran ke Indonesia. Saya akan lebih mendekat saudara ke gedung yang dijadikan sebagai markas baru judi online lintas negara. Lokasi dari gedung bernama Hayam Wuruk Plaza Tower ini, saudara, berada persis di jantung ibu kota DKI Jakarta dan di tengah pusat bisnis, termasuk juga pusat niaga. Saya akan tunjukkan sekali lagi, saudara. Ini adalah gedungnya yang pada awal Mei lalu digerebek oleh polisi dan didapati secara tangkap tangan ratusan warga negara asing yang kemudian mengoperasikan situs judi online secara leluasa. Dan saya juga akan gambarkan bagaimana kemudian lokasi ini begitu dekat dengan Istana Negara Jakarta yang hanya berjarak kurang lebih 3 km. Tentu ini juga menjadi sebuah ironi bagaimana bisa markas judi online yang ada di Indonesia berdekatan dengan Istana Negara. Satu-satunya hal mungkin yang mengalihkan publik dari keberadaan gedung ini adalah pembangunan proyek MRT Jakarta fase 2 yang berada persis di depan dari Hayam Wuruk Plaza Tower. Sebelum saya akan masuk ke sana, saudara, saya akan coba bertanya kepada sejumlah masyarakat yang ada di sini, apakah masyarakat yang biasanya beraktivitas di sini pernah melihat hal-hal yang mencurigakan, termasuk juga pernah melihat warga negara asing yang keluar masuk ke gedung Hayam Wuruk Plaza Tower. Saya akan coba lebih dekat, saudara, untuk melihat seperti apa situasi di sekitar area dari Hayam Wuruk Plaza Tower. Izin bang, dengan abang siapa? Bang Rizal. Bang Rizal. Bang Rizal ini berdagang makanan ya? Makanan. Sudah lama di sini? Sudah hampir 2 tahun. Tanggal 7 Mei, polisi itu menggerebek gedung Hayam Wuruk Plaza Tower yang berwarna biru. Abang melihat? Aku sih nggak lihat. Pokoknya di sini bukanya jam 11. Oke. Taunya pas aku mau dagang, di sini udah rame. Sudah ramai, situasinya kayak gimana waktu itu? Ya banyak inilah mobil polisi. Bawa informasi dari polisi, Bang Rizal, ratusan warga negara asing ini mengoperasikan situs judi online di lantai 20 dan lantai 21 itu kurang lebih selama 2 bulan. Selama 2 bulan ini, apakah Bang Rizal pernah mungkin melihat atau mendengar hal-hal mencurigakan terkait judi online? Oh, itu nggak tahu. Tidak tahu sama sekali? Saya selesai. Taunya itu kantor aja. Permisi Bang, Ya, Pak. dengan Dipo Kompas TV, dengan abang siapa? Bang Anggi. Bang Anggi, izin. Bang Anggi biasa aktivitas di sini? Iya. Menjaga Parkir, parkir ya. 7 Mei lalu Bang, polisi itu kan menggerebek markas baru judi online di Hayam Wuruk Plaza Tower ya? Iya. Abang melihat?
Waktu datangnya sih saya tahu kemarin nih 3 mobil. Saya justru kagak tahu nih ada gerbekan di situ. Cuma taunya ada Bareskrim datang ya 3 mobil, saya nggak tahu ada apa ya. Pas pagi ini baru tahu info, oh gerbek judi online. Ternyata di gedung yang berada di salah satu pusat kota Jakarta ini ada markas baru judi online lintas negara. Sudah 2 bulan berjalan. Ada hal-hal mencurigakan mungkin yang pernah abang lihat atau abang dengar? Nggak ada sih. Nggak ada? Cuma banyak orang-orang kayak Vietnam, lu pada warawiri aja. Mungkin abang pernah ngobrol sama mereka? Nggak ngerti bahasanya saya. Kalau biasanya jam istirahat mungkin, Bang. Pernah lihat tidak mereka beli makan di sini atau mungkin? Oh dia kalau makan biasanya ini ya, pernah ada ojol nganterin. Ojek online anterin? Iya, dia biasanya kalau belanja banyak makanan. Di mana titik ini? Saya bilang, oh bukan di mana Pak, ini cuma titik doang. Biasanya pesen tuh yang di gedung warna biru, saya gituin. Pasti dia, benar. Lagi itu saya tanya siapa namanya, oh nggak ada nama, namanya BB doang. Namanya BB, tidak ada nama? Nggak ada nama. Hanya ada alamat ya berarti ya, lokasi ya? Iya, dia titiknya di sini doang Pak. Wah pasti ini cuma numpang alamat doang nih. Tapi yang ngambil makanan itu orang asing atau orang Indonesia? Orang asing. Orangnya sama mungkin atau berganti-ganti? Beda-beda. Oh berbeda-beda? Beda-beda. Dan saudara, ini adalah gedungnya. Gedung yang kurang lebih memiliki 21 lantai di mana polisi berhasil menggerebek termasuk juga menangkap tangan sindikat judi online yang tengah beroperasi di lantai 20 dan juga lantai 21. Jadi ini adalah satu-satunya akses bagi pejalan kaki saudara untuk masuk ke gedung Hayamuruk Plaza Tower. Seperti yang tadi saya sudah sebutkan bahwa satu-satunya instrumen yang kemudian membuat gedung ini seolah berkamuflase adalah proyek pembangunan MRT Jakarta fase 2. Bisa lihat ya, ini satu-satunya pintu masuk. Saya akan coba masuk lebih ke dalam. Sekitar 26 Januari 2026 dari perwakilan pemilik datang ke kantor pengelola dengan membawa seorang yang diakuinya sebagai penyewa unit lantai 21. Saat itu dari pimpinan kami sempat menanyakan ke penyewa tersebut bisnisnya bergerak bidang apa, tapi dari penyewa hanya menyampaikan hanya bergerak di bidang komputer. Itu yang WNA ya Pak? Yang WNA, pemiliknya di sini yang kita tahu atas nama PT Sumber Sejahtera Sempurna. Kami sampaikan bahwa yang kita kelola ialah area bersama, benda bersama, dan tanah bersama. Terkait di dalam unit merupakan tanggung jawab dari pemilik ataupun penyewa. Untuk pengelola kita tanggal kemarin sudah diperiksa oleh pihak Bareskrim pada tanggal 11 Mei ya 2026. Ya, kedepannya kami dari pihak pengelola akan lebih hati-hati lagi ya. Terutama juga kita akan berkoordinasi dengan para pemilik di gedung sini untuk lebih cermati lagi terkait calon-calon penyewanya. Lantai 20 dan 21 gedung perkantoran Hayamuruk Plaza Tower jadi jantung operasional sindikat judi online internasional. 5 hari usai polisi tangkap tangan sindikat, ruang yang jadi pusat kendali operasional judol itu terlihat kosong. Barang bukti seperti komputer hingga laptop sudah tak nampak lagi. Fasilitas markas judol ini terbilang cukup lengkap, mulai dari ruang VIP, coffee corner, ruang istirahat, hingga dapur. Polisi menyebut sebelum menjadi markas judol, tempat ini pernah disewakan sebagai co-working space. Demi menjaga kerahasiaan, sindikat judol melarang anggotanya mendokumentasikan aktivitas di dalam markas. Jika melanggar akan dikenai denda fantastis, yaitu $5.000 atau sekitar 88 juta rupiah hingga sanksi pemecatan. WNA itu kan nginep di area perkantoran. Mau konfirmasi aja sih apakah ini salah satunya juga. Sebagian ada di sini tapi udah nggak ada, udah penuh semua sih. Kompleks yang ada di sini tentu juga untuk menjawab mengapa wilayah Hayamuruk, Taman Sari, Jakarta Barat digunakan oleh para sindikat judi online ini untuk kemudian mengoperasikan tindak kejahatannya. Di kompleks yang sama juga ada apartemen. Saya akan coba mendatangi dan juga bertanya apakah betul dugaan adanya beberapa warga negara asing yang kemudian mungkin saja menginap di area ini.
Saya dari Kompas TV, tadi udah ke perkantoran. Nah, kan polisi itu kemarin bilangnya warga negara asing itu ada dugaan nginep, Pak. Nginep di beberapa penginapan di area itu. Nah, ini kan ada hotel, ada apartemen. Kita mau konfirmasi sih, polisi sempat masuk sini. Polisi ya? Setelah dari sana. Oh, gitu juga ya. Sempat bawa ini nggak, Pak? Polisinya bawa barang-barang dari dalam itu nggak? Di kan ada hotel. Di hotel ya, Pak ya? Pengelolanya sama nggak sih, Pak? Beda. Terus perkantoran, hotel, apartemen beda semua? Beda. Perkantoran, hotel. Oh. Saya akan coba masuk, saudara, ke lobi dari hotel yang berada satu lingkungan dengan perkantoran Hayamuruk Plaza Tower. Siang, Pak. Izin dari Kompas TV. Tadi habis liputan di yang sebelah perkantoran itu. Mau nanya-nanya sama pihak pengelola, ada nggak, Mas? Pengelola, nggak ada, iya. Nggak ada? Merah ya? Merah bener. Oh. Mau nanya ini sih, kan polisi itu kemarin habis gerebek bilang WNA itu kan nginep di area perkantoran. Mau konfirmasi aja sih apakah ini salah satunya juga. Sebagian ada di sini, tapi udah nggak ada, udah penuh semua sih. Berarti ya karena udah ditangkap ya? Betul. Oh, tapi betul ada yang nginep di sini juga ya? Oh, banyak, Mas? Nggak banyak sih, paling berapa? Pokoknya nggak banyak lah, beberapa dong. Paling yang banyak dari nggak tahu di mana. Oh, di sini ada sih. Warga negaranya? Kebanyakan Vietnam. Oh, kebanyakan Vietnam. Pernah ngobrol, Mas, sama? Nggak pernah. Nggak pernah ya? Iya, nggak penting ada identitasnya kan kayak. Oh, identitasnya apa? Paspor? Paspor. Mereka langsung nyewa per bulan? Rate harganya? 350.000. Berarti mereka langsung bayar sebulan gitu? Dari sebulan. Polisi menyebut dari 320 pelaku yang ditangkap, beberapa di antaranya merupakan anggota sindikat judol level koordinator. Tapi siapa bos besar sindikat ini masih menjadi teka-teki. Di sisi lain, Direktorat Jenderal Imigrasi mengaku telah mengidentifikasi 15 pihak penjamin atau sponsor yang bertanggung jawab atas keberadaan WNA sindikat judol internasional tersebut. Namun hingga kini, Ditjen Imigrasi belum membuka identitas mereka. Pemberantasan sindikat judol harus menyentuh bos besar di balik bisnis haram ini. Komitmen aparat dinanti, terlebih Presiden Prabowo meminta aparat penegak hukum lakukan pembenahan internal. Tak boleh ada yang backingi aktivitas ilegal seperti judi online. Seluruh aparat harus memperbaiki diri, harus membersihkan diri. Jangan justru aparat yang di belakang penyelewengan, aparat yang backing penyelewengan, aparat yang backing penyelundupan, backing narkoba, backing judi, backing illegal ini, illegal itu, illegal ini. Jangan sampai begitu, saudara-saudara. Terbongkar kasus judi online di kawasan Hayamuruk, Taman Sari, Jakarta Barat seolah menjadi sinyal kuat bahwa telah terjadi penyebaran markas judi online di kawasan Asia Tenggara. Jika sebelumnya markas judi online ini banyak ditemukan di negara seperti Kamboja, Vietnam, dan juga Myanmar, kini juga ditemukan di tanah air Indonesia. Saya akan membahas hal ini, saudara, bersama dengan wartawan Harian Kompas yang pernah menginvestigasi secara langsung pada tahun 2023 ke markas judi online, tepatnya di Sihanoukville, Kamboja. Saya sudah bersama dengan Mbak Sari Febriana. Mbak Sari, terima kasih untuk waktunya. Saya ingin langsung tanyakan, Mbak, bahwa pada 7 Mei polisi menggerebek dan juga menangkap tangan 320 warga negara asing dan juga 1 warga negara Indonesia yang mengoperasikan 75 domain judi online dan juga laman judi online. Pertanyaan saya, apakah dengan temuan ini bisa disebut Indonesia saat ini telah menjadi markas judi online khususnya di kawasan Asia Tenggara? Dari kasus ini ya, temuannya skalanya cukup lumayan. Cukup lumayan ya? Cukup lumayan, maksudnya buruhnya, pegawainya sampai 300-an yang ditemuin ya, yang sejauh ini bisa ditemuin. Sementara kalau di Kamboja tuh sudah ribuan sebenarnya. Ini temuan yang menarik, apalagi ini baru 2 bulan, untungnya udah ketahuan ya. Apakah ini menjadi semacam kayak uji coba untuk persebaran epicentrum baru di kawasan regional, di kawasan Asia Tenggara, bagaimana setelah itu mapan di Indochina? Iya. Tapi kalau kita lihat uji coba ini masuk akal jika dilakukan di Indonesia.
menjadi masuk akal ketika penegakan hukumnya di sini dianggap lemah. Sementara kalau di Kamboja itu kan legal. Tapi kenapa mereka sekarang kok bisa berani-beraninya membangun entitas baru yang cukup masif karena melibatkan warga negara asing di Jakarta pula dan di tengah kota. Itu yang sebenarnya pertanyaan besarnya. Oke, tapi sebelum kita membahas Lokosnya, Mbak, saya ingin tanyakan dulu, apakah ketika Mbak Sari mendengar berita ini dan juga mungkin teringat kembali pada apa yang kemudian investigasi Mbak Sari pada tahun 2023, apakah sudah pernah Mbak Sari prediksi sebelumnya bahwa perkampungan ataupun markas judi online akan muncul di tanah air kita? Jujur aja enggak, karena ketika itu kan kemarahan publik tentang judi online itu sedemikian kuat, kami pikir itu nggak akan seberani ini gitu loh. Tapi kok ternyata iya ya, hadir ya. Ini kan berarti merefleksikan banyak hal. Salah satunya adalah mereka melihat bahwa pasar judi Indonesia masih besar, masih mapan, dan peluang untuk bisa hidup di sini sekalipun itu ilegal besar. Artinya kan mereka percaya diri ya secara keamanan, secara ancaman pidana itu percaya diri. Nah itu kan pertanyaan tuh, siapa yang memproteksi? Judi online itu kan sebuah bisnis gimana pun. Orang membuat bisnis itu kan pasti ada hitungannya. Hitungannya yang nomor satu adalah harus aman dulu. Harus aman dulu? Aman dulu. Jadi nggak mungkin mereka bisa investasi segitu banyak tanpa ada jaminan keamanan. Dan saya akan coba bahas lokusnya, Mbak Sari, karena menarik ketika kita berbicara lokasinya. Ada di kawasan Taman Sari, Jalan Hayamuruk, Jakarta Barat. Dan saya akan tunjukkan, Mbak Sari, ini adalah gedung yang kemudian digunakan oleh para sindikat judi online beroperasi. Tepatnya ada di lantai paling atas, lantai 20, dan juga lantai 21. Gedung perkantorannya ya? Betul, ini gedung perkantorannya, dan tadi saya sudah investigasi secara langsung. Ada hotel, termasuk juga ada apartemen yang ternyata digunakan untuk tempat menginap para warga negara asing yang kemudian menjalankan operasi judi online. Oh, jadi buruhnya Betul. itu mesnya di sini. Betul. Ya? Ada yang di apartemen, ada yang di hotel, dan juga memang ada di beberapa hotel di luar ekosistem ini. Tapi pertanyaan saya, apakah modus seperti ini juga yang kemudian Anda temui di Sianokville? Pola ya. Salah satu dari 3 kasino yang tim kami investigasi Desember 2023 itu, kita menyasar kasino-kasino yang kami duga dimodali oleh pemodal Indonesia. Ya. Salah satu kasino yang paling besar itu ada di Sianokville, itu modelnya semacam kawasannya tuh super blok, besar sekali. Super blok ya? Kawasan lebih besar dari dia, super blok. Dia masuknya satu gerbang, satu pintu gerbang, satu entrance ya. Nah di dalam situ ada apartemen, ada hotel, beberapa tower, dan ada beberapa tower perkantoran. Perkantoran. Tapi yang perlu diingat adalah judi online itu cukup padat karya. Dia harus menyediakan mes, tempat tinggal. Jadi lokasi kantornya itu harus berdekatan dengan penginapan. Mes, that's why di sini ada apartemen. Jadi memang idealnya gitu, sehingga si buruh ini nggak perlu kelar kerja ya udah tinggal bolak-balik sini aja, tinggal bolak-balik tempat tinggalnya, nggak perlu beredar kemana-mana. Kalau dia beredar kemana-mana di warga negara asing kan bisa jadi mencurigakan. Oke, saya ingin komparasikan ya dengan apa yang kemudian didapat oleh Mbak Sari pada tahun 2023. Ini temuan Mbak Sari ya, Mbak ya? Ya, ini namanya Gedung Sadewa. Di super blok, salah satu super blok kasino yang kami temui. Ini diambil videonya sekitar tengah malam. Nah, di sebelah sini nih, arah sudut pandang gambar ini itu dari hotel tempat kami menginap. Mbak Sari, ini hasil investigasi yang kemudian dilakukan oleh Harian Kompas. Ada yang menarik bahwa pada tahun 2023 narasinya masih WNI kendalikan judi online dari Kamboja. Namun temuan yang kemudian didapat pada 7 Mei 2026 seolah berbalik, Mbak Sari. Menjadi WNA kendalikan judi online dari Indonesia. Dan ada 320 warga negara asing yang kemudian ditangkap. 1 warga negara Indonesia yang juga mengambil andil di sana. Apa yang kemudian dapat Mbak Sari lihat dari fenomena ini? Nah, itu menarik. Dari potret 1 orang WNI yang ditemukan, yang ditangkap di antara 300-an WNA tadi, dia alumnus Kamboja kan? Alumnus Kamboja. Alumnus Kamboja. Itu sebenarnya mencerminkan narasi khusus di balik potret peristiwa yang ini. Bisa jadi memang model di Kamboja, cara kerja,
manajemen Diadopsi ke Indonesia? diadopsi di sini. Oke, ini menjadi bahaya ketika melihat angka warga negara Indonesia yang bekerja di Kamboja sebagai anggota dari judi online. Oh iya, selama bertahun-tahun, apalagi di masa pandemi, itu terjadi lonjakan gila-gilaan, eksodus tanda kutip warga negara Indonesia yang hijrah ke Kamboja menjadi buruh judol. Dan ini termuat di hasil investigasi ini, ada Mbak? di laporan Oke, kita akan kami. lihat ya. Ini kalau dari catatan KBRI pada 2023 jumlah WNI di Kamboja sebanyak hanya 16.500. Oke. Kelihatannya kecil ya, tapi jumlah itu melonjak 7 kali lipat dibanding 2020 yang masih hanya 2.300-an. Ya. Tapi ini data KBRI. Kami cek ke keimigrasian Kamboja, datanya itu ternyata sebenarnya existing WNI yang punya izin tinggal di Kamboja itu 73.000. 73.000 lebih. Yang 50%-nya bekerja di sektor perjudian. Tapi pertanyaannya, Mbak Sari, ketika polisi sudah berhasil menangkap tangan 320 warga negara asing dan juga 1 warga negara Indonesia, apakah itu sudah berhasil menyentuh jantung dari operasional sebuah sindikat judi online? Sama sekali enggak. Sama sekali tidak. Judi online nggak akan pernah bisa habis selama aparat penegak hukum tidak menembak ke persoalan intinya, yaitu rekening. Akses pembayarannya itu. Kita kan mesti ingat, apa sih hakikat judi? Hakikat judi adalah permainan yang berbasis probabilitas yang melibatkan unsur uang. Ya. Kalau unsur uangnya ini hilang, dia hanya permainan probabilitas. Kehilangan itu makna judinya, kan nggak ada. Artinya ketika polisi hendak menyasar sponsor, pihak yang kemudian mendanai, termasuk juga mungkin pembacking dan juga pihak-pihak yang kemudian menjadi otak dari sindikat judi online ini, salah satu pintu masuk yang paling jelas adalah memutus urat nadi judi online, yaitu melalui rekening. Melalui rekeningnya itu, kejar itu rekeningnya. Di Hayamuruk ada 1 warga negara Indonesia ternyata juga yang ditangkap. Mas pernah ditawari untuk tergabung dalam sindikat itu? Saudara, 321 orang berhasil ditangkap tangan di markas baru judi online yang berada di kawasan Hayamuruk, Jakarta Barat. Namun yang menjadi kekhawatiran kita adalah ada 1 warga negara Indonesia yang juga berhasil ditangkap oleh polisi, dan ternyata warga negara Indonesia ini juga sebelumnya pernah menjadi anggota ataupun bagian dari sindikat judi online di Kamboja. Muncul kekhawatiran bahwa apa yang kemudian dipelajari di Kamboja dibawa ke Indonesia. Saat ini saya akan berbincang, saudara, dengan salah satu orang yang juga pernah menjadi admin judi online di Kamboja dan saat ini juga masih tergabung dalam sindikat judi online yang beroperasi di Indonesia. Saya tidak akan sebutkan identitasnya, tapi saya akan ajak berbincang. Terima kasih, Mas, untuk waktunya. Di depan saya ini sudah ada kartu ATM dan juga buku tabungan, karena Mas ini merupakan pengelola rekening sindikat judi online. Betul. Dan ini semua akan digunakan untuk perusahaan yang berada di Kamboja. Betul. Oke, sebelum saya dalami ini, Mas, saya izin tanyakan dulu. 7 Mei lalu polisi menggerebek markas baru sindikat judi online yang ada di Indonesia, Mas. Tepatnya di Jalan Hayamuruk, Taman Sari, Jakarta Barat. Saya ingin tanyakan, Mas kenal dengan jaringan ini? Saya nggak kenal, tapi saya dengar itu ada pergeseran. Ada pergeseran, maksudnya? Ya, pergeseran dari yang lokasinya di Provinsi Poipet itu, situs-situs asing mau pindah ke Indonesia. Anda tahu penyebabnya mungkin? Ya itu, kan Kamboja masih, Thailand kan masih memanas kan masih kan. Karena itu perbatasan, rata-rata sih yang situs-situs Indo ya, yang di Poipet itu mereka pindah ke Sri Lanka sekarang. Untuk pemain-pemain Indonesia ya, nggak mungkin buka di Indonesia. Takut mereka juga. Kalau yang kemarin itu artinya? Asing itu. Asing? Asing, asing. Pemiliknya? Pemiliknya asing. Oh, bukan warga negara Indonesia? Bukan. Tapi Mas tahu mungkin bagaimana bisa warga negara asing sebanyak itu masuk ke Indonesia dan bekerja sebagai bagian dari sindikat judi online? Semudah itu kah untuk masuk ke Indonesia? Semudah itu sepertinya, Mas. Mereka kan pakai visa, biasanya visa turis ya. Mereka kan pakai kan. Gampang banget lolos di sini, Mas. Kalau di Kamboja, warga Indonesia ke Kamboja tuh nggak bisa pakai visa turis.
Dan Mas juga pernah ke Kamboja ya? Iya, betul. Bekerja sebagai sindikat judi online. Betul. Dan ini paspornya mungkin? Betul, paspor dengan oke. Saya izin ya Mas ya. Ini ada paspor ya. Nah, ini ya salah satu contoh yang tertuang ya di dalam paspor ya. Oke. Ini tahun 2025. Saya izin tanyakan bahwa di Hayam Wuruk 320 warga negara asing memang betul ditangkap, tapi ada 1 warga negara Indonesia ternyata juga yang ditangkap. Mungkin Mas pernah ditawari untuk tergabung dalam sindikat itu atau seperti apa? Untuk yang internasional saya belum pernah ditawarin, tapi saya ditawarin pernah yang di Jakarta ya Mas. Tapi lokasinya nggak dikasih tahu. Cuman mau nggak di Jakarta, dia bilang gitu. Ada informasi mungkin Mas mengetahui apakah sindikat internasional ini betul hanya baru berada di Jakarta, di Hayam Wuruk, atau mungkin ada di lokasi lain? Awal tahun ini sudah banyak sih yang saya dengar ya. Awal tahun? Artinya mulainya baru awal tahun ini? Tahun ini perpindahan itu. Saya ingin tanyakan soal apa yang ada di depan saya. Ini ada kartu ATM ya, dan juga ada buku tabungan. Mas ini menjadi bagian dari sindikat judi online yang pusat kantornya itu ada di Sihanoukville, Kamboja. Tapi memang mengoperasikannya dari Indonesia. Dari Indonesia, betul. Mungkin bisa dijelaskan Mas, tugas Mas ini seperti apa? Karena ini baru sebagian ya? Belum semua. Total ada berapa mungkin kartu ATM dan buku tabungan yang Mas kelola? Kalau di semuanya dari e-wallet sampai bank ya ada 500 ribuan rekening. 500 ribu rekening? Iya, betul. Kartu ATM dan buku tabungan ini fungsinya untuk? Untuk terima permainan uangnya, rekeningnya. Digunakan oleh perusahaan judi online di Kamboja untuk menerima deposit dari orang-orang yang bermain judi online. Betul. Tapi pertanyaannya, bagaimana bisa mendaftarkan sebanyak ini? Kita cari perekrutan yang orang-orang ke bawah ya, yang biasanya itu ibu rumah tangga, itu yang mau cari uang lebih. Gitu. Kita kasih per rekening biasanya sih 1.500.000 ya. 1.500.000 per orang? Per orang, per rekening. Oh, per rekening ya? Per rekening. Jadi satu orang itu bisa buat 5 bank ya. Apakah Mas yang mendaftarkan ini ke bank-bank atau seperti apa? Ada lagi yang itu bagian perekrutan. Teknisnya mungkin bisa dijelaskan? Jadi kita berikan handphone baru dengan kartu yang sudah aktif ya. Nah, nanti kita suruh yang perekrut ini ke bank, suruh daftarkan. Setelah selesai jadi kita kasih uang. Dan mengapa harus sebanyak ini? Karena lebih dari 100 website kita pegang, Mas. Ada berapa mungkin? Ada sekitar 150 website lah. 150 website? Ya, betul. Sistem penggunaannya ketika nanti dimanfaatkan oleh perusahaan judi online di Kamboja itu seperti apa? Jadi di situs itu kan ada deposit, rekening deposit, rekening withdrawal, rekening tampung. Dari deposit ini, misalkan ini rekening deposit, setiap 5 juta itu harus dipindahin. Setiap 5 juta harus dipindahkan karena peraturan. Tujuannya untuk apa? Biar aman. Oke. Setiap 5 juta itu rata-rata 10 menit aja sih. 5 juta itu langsung dipindahin. Oke, mohon maaf, artinya sebanyak ini mungkin supaya mudah dipahami ya. Ketika ada satu aliran uang yang kemudian masuk ke satu buku rekening, tidak akan bertahan lama di satu buku rekening, tetapi akan terus berputar. Terus satu situs itu ada 5 rekening pindah. Oke. Dari deposit, kadang ke withdraw, withdraw ke tampung lagi, ke tempat yang safety ini. Orang yang memiliki identitas ini tahu kalau identitasnya digunakan buku rekening yang kemudian ia buka untuk judi online. Tahu. Soalnya kita untuk perpanjang rekening kita kasih per 3 bulan. Selagi mereka tidak ada masalah, tidak ada penarikan, kita beri. Gitu. Tadi sudah dibahas ya Mas, bahwa ada beberapa tabungan dan uangnya terus berputar dan berujung di satu rekening. Satu rekening? Ya. Itu disebutnya? Tabung besar. Tabungan besar? Nampung? Tampung besar. Oh, tampung besar, oke. Ada mungkin dari salah satu buku tabungan ini yang bisa diberikan jadi contoh? Ini salah satunya?
Di buku tabungan ini adalah buku penampung yang kemudian menampung uang dari aliran transaksi judi online sebesar 588 juta rupiah. Dan tadi sudah disebutkan bahwa uang itu harus berputar ya. Tapi meskipun artinya ini rekening penampung, karena di sini ada beberapa uang yang ditarik, Mas. Betul. Dari 588 juta menjadi 221 juta karena ditarik ya? Ditarik, betul. Kemudian juga ada uang masuk lagi 10 juta, masuk lagi 14 juta, 7 juta, dan seterusnya. Dan ini nominalnya terus bertambah ya, sampai 600 juta. Kalau tadi di awal 588 juta, ini bahkan menyentuh angka 634 juta. Hanya dari kuartal pertama saja kita temukan deposit uang judulnya itu sudah sampai 10,6 triliun hanya dalam waktu kurang lebih periode Januari sampai Maret. Itu depositnya. Sementara perputaran dananya itu bahkan sudah menyentuh 40,3 triliun. Dengan temuan yang kemudian didapati oleh polisi, apakah sudah bisa dikatakan Indonesia menjadi surga baru bagi sindikat judi online? Mati satu tumbuh seribu. Meski hukum telah ditegakkan, namun bisnis kejahatan siber lintas negara merajalela di tengah masyarakat. Sebelum penggerebekan di markas judi online di kawasan Hayamuruk, Jakarta Barat, pihak imigrasi dan polisi membongkar sindikat penipuan daring di Kecamatan Lubuk Raja, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Berdasarkan hasil pemeriksaan perangkat elektronik, 210 warga negara asing terindikasi melakukan penipuan aktivitas daring atau scam trading. Polisi sebut aktivitas para WNA terkait jaringan kejahatan internasional. Indonesia dinilai tengah jadi target kejahatan siber, mulai dari judi online hingga scamming. Polisi menangkap jaringan judi di berbagai daerah, mulai dari kasus di Pulau Sumatera hingga ke Pulau Bali. Sebetulnya kejahatan ini ada kaitannya dengan yang telah kami lakukan pula dengan Direktorat Jenderal Imigrasi sebelumnya, yaitu di Bali, Denpasar, di Jawa Timur, Surabaya, di Surakarta, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, di Bogor, Jawa Barat, dan Sukabumi, Jawa Barat, dan hari ini ada di Batam, Kepulauan Riau. Jejak transaksi judi online telah terdeteksi oleh PPATK sejak tahun 2017. Menjamurnya gurita judi online terlihat dari tren meningkatnya jumlah pemain judi online. Pada tahun 2023, sekitar 3,9 juta orang bermain judi online. Lonjakan drastis terjadi di tahun 2024, terdapat 9,7 juta orang kecanduan judol. Namun pada tahun 2025, angka ini mengalami penurunan menjadi 3,1 juta pemain. Perubahan jumlah pemain tersebut juga tercermin pada perputaran dana judi online. Data PPATK menunjukkan nilai transaksi judi online terus meningkat dari 327 triliun rupiah pada tahun 2023 menjadi 359 triliun rupiah pada tahun 2024. Meski terjadi penurunan pada tahun 2025, namun perputaran uang judi online tetap berada di level tinggi, yakni 286 triliun rupiah. Jerat judi online di tengah masyarakat kian meluas hingga menjerat seluruh kalangan. Tak hanya orang dewasa, kini generasi penerus bangsa pun kian terjerumus. Tantangan pemberantasan judi online harus benar-benar menjadi perhatian pemerintah agar tak merusak calon generasi emas di masa depan. Jumlah anak-anak yang juga menjadi korban judi online itu jumlahnya hampir 200.000. 80.000-nya adalah anak-anak di bawah 10 tahun. Indonesia kini tak lagi hanya menjadi target pasar pemain semata, melainkan jadi target markas judi online. Aparat perlu tegas dan waspada agar mafia judol tak leluasa di bumi Nusantara. Terbongkarnya markas judi online di kawasan Hayamuruk, Jakarta Barat melahirkan sebuah ancaman bahwa ada pergeseran dari peta sindikat
judi online di kawasan Asia Tenggara. Lalu pertanyaannya, benarkah negara kita Indonesia menjadi surga baru bagi sindikat judi online? Saya akan tanyakan secara langsung, saudara, kepada pakar keamanan cyber Cisrek, Bapak Pratama Persada. Pak Pratama, terima kasih untuk waktunya, Pak. Siap, Mas Dipo. Saya ingin langsung tanyakan, Pak, polisi memang betul sudah menangkap 320 warga negara asing, satu warga negara Indonesia. Dengan temuan yang kemudian didapati oleh polisi, apakah sudah bisa dikatakan Indonesia menjadi surga baru bagi sindikat judi online? Kalau menurut saya iya ya gitu. Karena secara historical kita kan beberapa kali menggulung komplotan-komplotan luar negeri yang melakukan kegiatan di Indonesia. Dari Taiwan, dari Cina, dari Rusia dan lain-lain begitu. Karena mereka merasa bahwa melakukan kejahatan di Indonesia mungkin lebih gampang gitu. Lebih gampang? Lebih gampang, kemudian fasilitasnya lebih mudah untuk diperoleh begitu ya kan. Celahnya paling besar di mana, Pak Pratama? Yang pertama, mereka orang Asia jadi ke Indonesia bebas visa kan, gitu. Jadi gampang masuknya begitu. Kemudian juga masalah pengawasan keimigrasian kan kita juga masih kurang di Indonesia kan, gitu. Kemudian rekening bank. Rekening bank di Indonesia sangat gampang sekali kita beli rekening bank dan itu diperjualbelikan di marketplace juga kan, gitu. Dan pertanyaannya, Pak Pratama, bahwa kita tahu polisi sudah mengumpulkan sejumlah barang bukti mulai dari handphone dan juga komputer, dan saat ini TKP sudah steril. Apakah langkah yang kemudian ditempuh oleh polisi sudah tepat? Kalau menurut saya, ya kita mengapresiasi Polri lah ya pertama ya gitu, yang sudah berhasil mengungkap ini gitu. Tapi kalau menurut saya, langkah paling tepat ketika kita mendapatkan tempat kejadian perkara yang penuh dengan peralatan teknologi, server, komputer dan lain-lain gitu, itu sebenarnya jangan dipretelin dulu gitu. Komputernya? Iya dong, komputernya, servernya gitu, handphonenya dan lain-lain jangan dimati-matikan dulu. Kalau menurut saya disitulah kita bisa melakukan namanya digital forensik. Kita bisa ngecek nih, ini komputer ini dia komunikasinya dengan siapa saja, terkoneksi dengan jaringan mana gitu. Dengan adanya, kalau kita nyebut harta karun itu gitu, sebenarnya awalnya saya merasa bahwa oh ini langkah awal yang bagus nih untuk mengungkap jaringan judol begitu dan scam gitu ya, yang targetnya adalah orang-orang yang memang susah di Indonesia gitu ya kan, yang dengan teknologi itu kita bisa mengungkap kemana nih ujungnya nih, siapa nih sebenarnya yang beli rekening gitu. Artinya mohon maaf, ingin saya sederhanakan, proses digital forensik yang seharusnya dilakukan oleh polisi itu seharusnya dilakukan di TKP dan tidak bisa di luar dari TKP. Bisa gitu. Tapi ketika kita membutuhkan koneksi kan harus di TKP. Kan koneksinya koneksi itu menjadi kunci. Gini, jadi ada beberapa komputer atau server yang dia dibuat dedicated gitu, hanya bisa diakses dari jaringan tersebut. Jadi IP address-nya dibatasi gitu, kemudian networknya dibatasi, sehingga kalau itu dibawa keluar nggak akan bisa mengakses. Jadi per hari ini dari Kemkomdigi telah menutup akses 3,2 juta sekian dari situs judi online. Ya ini kemarin kan dari pihak kepolisian juga kami terus berkoordinasi dengan Pak Kapolri. Satu yang saat ini juga sedang berlangsung adalah penyidikan yang intensif terhadap kasus yang di Hayamuruk. Kita akan lihat kemana muaranya nanti, siapa bandar besarnya, ini akan terus ditelusuri. Setelah begitu masifnya upaya blokir yang kemudian dilakukan oleh Komdigi, apakah betul katakanlah internet kita sudah bersih dari judol atau justru malah mungkin menyasar situs-situs pemerintahan? Aduh, nggak ada kita nih bersih dari judol. Sekarang semakin banyak situs-situs judi online ini gitu, jadi nggak berhenti. Boleh ini mungkin ditunjukkan gitu. Pak Pratama? Untuk contohnya ya. Nah, coba kita lihat ya. Ini tadi barusan saya buka di Dinsos. Ini keluarnya? Keluar. Jika Indonesia tidak ingin menjadi surga baru bagi sindikat judi online, sistem, teknologi, atau aturan apa yang kemudian harus betul-betul ditegakkan agar negara kita tidak terkepung atau tidak dimanfaatkan oleh para mafia? Yang pertama, lakukan cara yang benar. Yang harus diblokir itu adalah servernya. Yang harus diblokir landing page-nya. Dan itu mungkin untuk dilakukan, Pak? Sangat mungkin dilakukan dan tidak susah untuk dilakukan. Gampang. Boleh mungkin ditunjukkan, Pak? Ya, boleh. Saya tunjukkan saya akan, dengan Pak Pratama akan tunjukkan ya. Nah, ini IP-nya. Ini IP-nya. Ya. Nah, yang diblokir sama Komdigi, ini IP ini.
tapi tidak ngeblokir semua isi dari IP ini, karena dalam IP address ini nanti akan ada beberapa domain judi online lagi gitu. Jadi ini satu IP digunakan bersama-sama dalam IP address ini. Ada 306.715 result. Padahal kalau Komdiki ngeblokir IP addressnya, dia langsung ngeblokir 306.715 website judi yang lain.